Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata kuliah e-government. Ini pertemuan kedua kita, mari kita bahas tentang apa itu sih e-government gitu ya. Jadi ini adalah pengantar dari e-government atau konsep dasar dari e-government. Oke, kita bahas apa sih sebenarnya e-government itu gitu ya. Mungkin dengan adanya perkembangan teknologi gitu ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi gitu, atau bisa kita sebut ICT, itu sudah semakin berkembang atau semakin luas. Jadi bisa kita lihat dari penggunaan ICT ini yang tidak terbatas gitu ya, dari bidang-bidang manapun. Sekarang ada di bidang perdagangan, terus ada di bidang pendidikan, terus bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Jadi sekarang semua itu menggunakan sebuah teknologi informasi untuk memudahkan menyampaikan informasi gitu. Jadi di sini e-government gitu ya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Jadi di sini pemerintahan memudahkan gitu ya, menyalurkan informasi dari pemerintah ke masyarakatnya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk transfer informasi begitu ya secara singkatnya. Oke, kira-kira hal utama apa yang dalam e-government gitu ya. Jadi penggunaan teknologi informasi misalnya adalah internet, itu adalah sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Karena sekarang semua masyarakat gitu ya, maupun di kota, di desa gitu ya, itu sudah bisa menjangkau internet. Jadi salah satunya pemanfaatan ini dilihat dari pemerintah, oh ternyata ini peluang baik untuk kita bagaimana menyalurkan informasi untuk masyarakat gitu. Terus agar efisien, jadi tidak perlu ke kantor, ibaratnya seperti itu. Oke, e-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Jadi, kembali lagi ke tujuan utama bahwa pemerintah ini adalah memberikan pelayanan terbaik untuk publik atau masyarakat. Jadi, dengan adanya e-government gitu ya, pemanfaatan teknologi informasi, misalnya internet, itu adalah salah satu untuk pengupayaan pelayanan publik. Oke, di sini e-government itu ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government Indonesia, antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan seperti: 1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah. Yang kedua, panduan manajemen sistem dokumen elektronik. Dan yang ketiga, panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-government lembaga. Dan yang keempat, ada panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Dan yang kelima, panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-government. Jadi ini sudah diatur gitu ya pada tahun 2003 bagaimana tentang kebijakan dalam e-government. Jadi sudah direncanakan oleh pemerintah bahwa e-government ini adalah infrastruktur yang terbaik gitu untuk bagaimana nanti penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi sebelum nanti digunakan e-government ini akan ada beberapa pelatihan SDM gitu ya. Jadi ada beberapa pelatihan SDM untuk beberapa orang yang akan memiliki hak akses untuk mengakses e-government ini. Oke. Jadi e-government ini dilaksanakan di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat. Biasanya tadi pelayanan publik gitu ya, karena memang internet sendiri itu sudah dimudahkan gitu ya. Bahkan ibaratnya kalau beli kuota itu sudah terjangkau gitu ya, untuk mungkin kalangan dari remaja sampai sudah dewasa, itu bisa semua mengakses namanya internet gitu
gitu ya. Jadi bagaimana sih secara cepat ketika kita misalnya ingin membuat KTP. Nah, pendaftarannya agar cepat bisa daftar di rumah itu bagaimana? Nah, ini adalah namanya tuntutan pelayanan publik. Nah, jadi bisa diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Yang kedua, keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar. Sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Jadi ini sudah dua hal ini sudah diwujudkan pemerintah gitu ya. Misalnya saja yang pertama tadi itu kita ketika ingin memperoleh KTP atau mungkin kartu keluarga gitu ya, atau mungkin akte kelahiran, itu bisa semua diakses dalam website di sistem pemerintahan daerah tersebut gitu. Terus yang kedua, sekarang juga ada dialog publik gitu ya, sudah ada fitur chat ketika ada keluhan mungkin jalanan rusak, fasilitas umum lainnya juga mungkin harus diperbaiki, itu bisa terhubung langsung misal ke bupati gitu ya, atau gubernur atau wali kota. Nah, itu sudah bisa terhubung langsung dengan wakil rakyatnya. Oke, e-government sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya atau G2C dan bisnis G2B serta hubungan antara pemerintah G2G. Jadi fungsi e-government sendiri tidak hanya ke warganya gitu ya, ke publik sendiri, tapi juga bisa ke bisnis, juga bisa ke pemerintahan gitu. Jadi ada 3 jenis G2C, G2B dan G2G. Mengapa sih kita ada timbulnya e-government gitu ya? Karena yang pertama itu adalah era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi sekarang dituntut begitu ya. Semua negara dituntut adanya perubahan teknologi yang cukup pesat. Gitu ya, karena ini ada persaingan antar negara gitu ya. Era globalisasi adalah menuntut negara ini bisa berpikir lebih maju. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mempercepat atau mungkin mengefisiensikan seluruh kegiatan yang ada di negara tersebut gitu. Terus yang kedua ada kemajuan teknologi informasi seperti mungkin internet gitu ya. Internet sudah bisa dijangkau di daerah pelosok maupun dimanapun, itu internet sudah bisa diakses. Dan yang terakhir ada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Ketika kita sudah menggunakan teknologi informasi, berarti ada namanya meningkat kualitas kehidupan gitu ya. Meningkatnya kualitas kehidupan. Jadi ketika semua dipermudah, berarti itu ada namanya kita ingin yang lebih baik lagi. Gitu ya. Kalau dulu misalnya kita membuat KTP harus ke RT dulu mungkin ya. Ke RT, ke RW, terus ke kantor kelurahan, terus kecamatan, baru ke Dukcapil. Itu adalah sebuah tahapan yang mungkin bisa merumitkan seseorang. Oke, jadi dengan adanya mungkin teknologi informasi, jadi masyarakat itu ingin bagaimana caranya saya di rumah bisa mendaftar atau mempersingkat administrasi tadi menjadi hanya atau satu jangkauan gitu ya. Dengan tadi di handphone mungkin mereka bisa mendaftar lewat website begitu, mendaftar data-data atau administrasi tanpa harus pergi ke RT RW kelurahan gitu. Nah, itu adalah keinginan publik agar kualitas hidupnya itu meningkat. Oke, model e-government tadi sudah dibahas, ada G2C gitu ya. Jadi pemerintah ke warga negara yang online, non komersial, interaksi antara pemerintah daerah dan pusat dan pribadi individu tadi dengan KTP gitu ya. Itu adalah contoh dari G2C. Government to business, online non komersial, interaksi antara pemerintah daerah dan pusat bisnis komersial dan sektor swasta daripada individu atau G2C. Jadi kalau G2B ini mungkin bisa kita ibaratkan adalah dengan manufaktur.
gitu ya. Nah, ini bisa berinteraksi bagaimana mungkin dengan izinnya, terus dengan mungkin ada manufaktur ya ekspor impor, itu bisa dimudahkan dengan G2B. Terus ada G2G non komersial online, interaksi antara pemerintah, organisasi, departemen dan wewenang pemerintah dan organisasi lainnya, departemen dan wewenang. Jadi G2G ini bisa kita ibaratkan adalah sistem di daerah dan sistem pusat, gitu ya. Jadi ini saling berinteraksi, gitu ya. Dipantau terus dari pusat, oh ternyata di daerah A sudah berkembang segini, atau mungkin datanya perlu diupdate, gitu. Dan government to employees atau G2E, solusi tentang pemberdayaan karyawan mereka sendiri. Unsur-unsur pada definisi e-government. Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur objek tujuan dan alatnya sebagai terlihat pada gambar berikut. Jadi ICT gitu ya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah sebuah alat gitu, dan tujuannya kembali untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Jadi lebih ke pelayanan publik seperti itu. Dan sedangkan objeknya adalah layanan pemerintahan. Terus tujuan e-government yang pasti memudahkan warganya gitu ya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Terus yang kedua, memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga. Jadi kalau misalnya ini termonitor gitu ya, transparansi, jadi harus adanya kepekaan dalam merespon seluruh mungkin keluhan atau saran gitu dari warganya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keempat, mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial. Dan yang terakhir, membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar dan efisien antar lembaga pemerintah. Jadi tujuannya memang jelas ya. Kita juga bisa melihat di sekitar kita atau di lingkungan kita bahwa sistem pemerintahan ini pasti ingin yang terbaik gitu ya, yang tercepat, terus mungkin transparansi gitu ya, terus mungkin penggunaannya juga tepat. Terus manfaat dari e-government sendiri memberikan layanan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Ketika kita ada sistem online gitu ya, menggunakan IT pasti itu 24 jam gitu ya. Terus ada memperluas jangkauan, terus ada memberikan layanan yang lebih berkualitas, mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi kalau tadi kita bisa mempersingkat dari administrasi untuk pengajuan KTP misalnya, yang awalnya dari RT sampai kecamatan itu bisa dipersingkat gitu ya. Selain misalnya mungkin biayanya, juga waktunya. Terus menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep corporate governance. Memberikan media pembelajaran terhadap masyarakat. Terus ada menciptakan koordinasi kepemerintahan yang efektif dan efisien, memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah di dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan yang terakhir ada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi dan daya beli, tingkat daya saing tinggi, indeks sumber daya manusia yang tinggi, dan serta akses informasi yang memadai. Jadi memang yang dikatakan e-government ini adalah lebih ke bagaimana pemerintahan melayani publik gitu ya. Jadi sebisa mungkin publik ini bisa teratasi masalahnya ketika ada e-government ini. Oke, mungkin ini nanti tugas individu akan saya bahas di Elena. Nanti silakan akses di Elena. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen atau nanti mungkin kita bahas di forum diskusi di Elena. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.